wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jedi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Apa itu teori belajar konstruktivisme? Teori belajar konstruktivisme adalah suatu teori belajar yang menekankan siswa sebagai peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan yang mereka dapatkan, namun mereka secara aktif membangun pengetahuan mereka secara individual. Jadi di sini siswa tidak hanya menerima materi dari guru, namun mereka juga ikut aktif untuk membangun pengetahuan mereka secara individu. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran teori konstruktivisme. Yang pertama, harus mengutamakan pembelajaran yang bersifat relevan, mengutamakan proses, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman seksual. Yang keempat, yaitu pembelajaran dilakukan sebagai upaya mengkonstruksi pengalaman. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif pada siswa. Yang kedua, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan penekanan pada hasil. Yang ketiga, menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Yang keempat, memberikan kesempatan pada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru. Dan yang terakhir, sangat menghargai terjadinya pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif yaitu strategi pengajaran yang digunakan untuk mendidik kerjasama antar siswa dan interaksi antar siswa. Selanjutnya yaitu tujuan teori konstruktivisme. Menumbuhkan motivasi siswa bahwa belajar merupakan tanggung jawab siswa, mengembangkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan dan mencari tahu sendiri jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, berpikir. Jadi, teori ini dapat dalam proses pembelajaran, murid belajar untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang dua, paham. Murid terlibat langsung dalam pembelajaran hingga lebih paham dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ingat. Yang ketiga, ingatan, karena murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan mengingat lebih lama semua konsep. Yang selanjutnya, keempat, kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Selanjutnya, kelima, menyenangkan. Jadi, dalam proses pembelajaran terasa menyenangkan karena siswa terlibat secara aktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip konstruktivisme yang akan diperoleh dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali dengan keaktifan murid sendiri. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus. Jadi di sini murid dimohon untuk aktif dalam proses belajar dan mengajar. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dwi Pranata dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan menjelaskan aspek-aspek teori konstruktivisme menurut Vygotsky. Yang pertama, interaksi memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan peserta didik dibangun oleh peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembelajaran konstruktivisme menurut Jean Piaget. Pembelajaran konstruktivisme menurut Jean Piaget bermakna adaptasi terhadap lingkungan, di mana
Pengetahuan dibangun oleh pikiran anak itu sendiri. Proses menurut Jean Piaget dibagi menjadi 4. Yang pertama, skema, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema. Apa sih skema itu? Skema terbentuk karena pengalaman peserta didik. Sebagai contoh, seorang anak senang bermain dengan kucing dan kelinci yang sama-sama berbulu putih. Karena pengalaman bersama kedua hewan tersebut, maka seorang anak tersebut dapat mengerti perbedaan antara kucing dan kelinci. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi itu sendiri pengalaman baru ke dalam pengalaman yang sudah ada dalam pikiran peserta didik. Asimilasi tidak menyebabkan perubahan, melainkan perkembangan. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi, penyesuaian struktur kognitif terhadap situasi baru. Yang keempat, keseimbangan. Keadaan seimbang antara asimilasi dan akomodasi.